Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel On-Road Indonesia. Di hari ini kita akan melewati Jalan HR Rasuna Said dari arah Menteng ke arah perempatan Kuningan yang ada di sekitar area Mampang. Ya, sebelum sampai ke sana kita akan naik dari jembatan yang ada di sini. Ya, kita dapati di kiri kanan sudah mulai ada bendera-bendera partai ya. Mungkin sudah mau mendekati pemilu dan seterusnya. Baik, kemudian di bagian kiri area dari jalan ya, bagian dari jalan itu memang dipagar untuk keperluan dari jalur sepeda ya. Nah, di depan kita akan melihat pelebaran trotoar yang ada di sekitar stasiun dari LRT Jabodebek ya, dan kita masih menunggu pengoperasiannya, dimana sekarang masih bulan Januari, kemudian pengoperasian rencananya itu di bulan Juni ya, setelah kemarin sempat diundur dari Agustus ke Desember ya. Lalu juga di Desember, akhirnya di Januari setelah ada proses audit ya, dengan hasil harus ada improvement di beberapa bagian. Baik, semoga itu sudah menjadi progres baik ya ke depan. Nah, di sebelah kiri ini adalah trotoar yang dilebarkan ya di sekitar area stasiun LRT Jabodebek Setiabudi ya, yang ini nih. Nah, sudah ada Transjakarta berhenti di situ, bukan ya? Itu masih istirahat nampaknya. Bukan cuma di sekitar area stasiun ya, tapi juga menjelang area stasiun dan area-area di mana ada halte di sekitar stasiun juga itu dilebarkan trotoarnya. Sebenarnya program pelebaran trotoarnya sudah termasuk seluruh HR Rasuna Said ya. Jadi nantinya HR Rasuna Said yang sisi kiri dan sisi kanan akan sama dengan yang ada di Sudirman ya. Cuman yang belum kita ketahui adalah keberadaan dari tiang-tiang monorail ya. Kemarin sempat ada rencana negosiasi ya antara Pemprov DKI dengan Adikarya, di mana Adikarya sendiri adalah pemilik dari tiang monorail ini, juga yang ini ya. Pembangunan dari LRT Jabodebek juga dilakukan oleh Adikarya ya. Nah, karena ini sama ya, mungkin mudah-mudahan terjadi kata kesepakatan antara dua pihak, sehingga kita tidak tahu solusinya seperti apa. Bisa saja ini dibongkar ya dan jalan ini menjadi lebih lebar, atau mungkin solusi lain ya, tiang-tiangnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang kita belum tahu ya. Sebenarnya tiang monorail ini bukan cuma ada di sini ya. Mungkin sahabat semua yang melintasi Senayan di belakang DPR MPR ya, dahulu ada nyebrang rel kereta ya ke sana di arah Palmerah, cuman sekarang sudah ditutup. Di sana juga ada tiang-tiang monorail ya yang masih ada di tengah jalan dan kadang-kadang dipergunakan untuk area parkir, dikarenakan memang area itu tidak dilewati oleh kendaraan. Nah, dari 3 stasiun ya, yang tadi yang kita lihat, yang pertama stasiun Setiabudi ya, itu di bagian sisi timur dan sisi barat trotoarnya sudah hampir selesai ya. Jadi untuk mengakses ini, akses bridge anak tangga ya, kemudian mungkin ada eskalatornya juga ya di sisi barat dan sisi timur, plus lift ya. Di sini dilebarkan trotoarnya untuk para pejalan kaki dapat terakomodasi ya apabila jumlah penumpang cukup banyak ya, dikarenakan di stasiun ini juga diintegrasikan dengan si halte Transjakarta yang baru. Nah, di beberapa lokasi kalau kita lihat halte Transjakartanya masih yang temporary ya, sementara yang mungkin bisa bilang ada yang modelnya darurat juga ya. Nah, itu nanti mungkin akan diganti, yang ada di sekitar stasiun akan mempergunakan yang stasiun. Nah, ini contohnya halte Transjakarta yang sementara ya. Jadi aksesnya pun itu ditutupi dengan panel-panel ya. Kemudian ada sedikit bagian depan yang menjulur ya, untuk tersambung dengan nanti si Transjakarta ya, lantai dari bis Transjakarta ya. Nah, halte yang baru, stasiun yang baru kita lewati itu adalah stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said yang berada di sekitar
Pasar Festival ya. Kemudian yang di depan sini adalah halte atau stasiun LRT Jabodebek Kuningan ya. Bagian sini ada pekerjaan pipa-pipa, itu untuk keperluan sistem kelistrikan ya. Baik, kita akan ambil yang kanan. Nah ini ya, jadi memang pekerjaan yang di sekitar situ belum selesai, sehingga area di sekitar stasiun LRT Jabodebek Kuningan masih belum bisa melewatkan mobil ya, yang ada di bagian kiri, kendaraan juga roda 2 dengan baik, karena area di sana masih ditutup nampaknya. Yang ini nih. Nah, masih ada alat di situ ya, semacam genie namanya biasanya ya. Untuk naik ke atas, kemudian mungkin masang lampu ataupun masangan kabel dan seterusnya untuk hal-hal yang tinggi di area ini nih. Nah, jadinya memang menyempit yang keluar dari arah sekitar Patra, yang di situ ya. Untuk halte Transjakartanya, kalau kita lihat sebenarnya ini sudah ready ya, tinggal pengoperasiannya saja, menunggu dari stasiun LRT yang atas yang nantinya akan diuji coba kembali ya, dan diberi mungkin ya sertifikat layak jalan, layak operasi dan seterusnya. Nah, itu yang di stasiun Kuningan ya, stasiun LRT Jabodebek Kuningan. Di kiri kanan semua dari trotoar untuk akses menuju ke anak tangga dan lift ya, trotoarnya sudah selesai. Nah, memang kondisi jalan ya di sekitar Rasuna Said ini untuk beberapa lokasi, kalau yang ini mulus ya, yang dari arah stasiun Kuningan sampai ke arah perempatan Kuningan itu lumayan. Oke, di sini ada sedikit, lumayan lah paling tidak untuk bisa dilewati. Yang di sisi barat ya, yang di sekitar stasiun Setiabudi ya, nanti di video berikutnya ada ya jalan yang kemarin sempat diperbaiki namun rusak kembali ya. Nah, mungkin perbaikan permanennya dilakukan nanti setelah pengoperasian dari LRT Jabodebek secara full ya, atau penuh. Baik, kita sudah sampai di perempatan Kuningan. Ini satu stasiun, yaitu Kuningan Timur ya. Halte Transjakarta Kuningan Timur yang punya JPO lumayan panjang ya. Rata-rata kalau di sekitar perempatan ya, Semanggi, kemudian Karet ya di sana ya. Kemudian ini Kuningan Timur ya, kemudian di sekitar Grogol juga itu punya JPO yang panjang, dan itu dilintasi oleh para pengguna untuk pindah koridor. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Itu kondisi trotoar ya, pelebaran trotoar, tiang monorel, kemudian juga kesiapan akses dari stasiun-stasiun yang ada. 3 stasiun di sepanjang HR Rasuna Said ya, dari LRT Jabodebek yang kita tunggu-tunggu pengoperasiannya, baik warga Bekasi, warga Cibubur yang bekerja terutama di sekitar Kuningan, yang bekerja juga mungkin di sekitar Duku Atas ya, Sudirman Tamrin ya, di situ yang biasa mungkin naik Transjakarta atau feedernya ya, mungkin butuh waktu, macet dan seterusnya. Dengan adanya LRT Jabodebek bisa mencapai tujuan lebih cepat. Salam sehat, selamat beraktivitas.